Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Sama, sahabat IG, sahabat Facebook, dan sahabat YouTube dimanapun berada? Senang sekali berjumpa dengan kami di Inspiring with Thought Eyes edisi tanggal 14 September 2024. Tentunya dengan hari ini ada saya Fitria, Ada saya Ayu, dan saya Laila. Dengan tema arti kebahagiaan. Wow. Bahagia. Ya pastinya Iya. bahagia dong. Iya Iya dong. Ya, kita tuh memang harus bahagia. Walaupun keadaan apapun ya, baik cuaca yang mendung, maupun panas, maupun kita banyak tugas atau apapun, kita harus tetap bahagia tentunya ya. Betul Oke, arti kebahagiaan itu apa kira-kira yang akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Mbak Laila. Silakan Mbak Laila. Oke, ya. Fitria dan sahabat Sama, ngomong soal kebahagiaan itu setiap orang pasti punya definisi yang beda-beda ya. Iya Bisa dong, dibilang pastinya. itu pendapat yang subjektif gitu ya, karena masing-masing orang pengertian tentang kebahagiaan bisa jadi beda kan. Betul. Nah, ini dari pendapat aku ya. Oke. Kalau aku sendiri mengartikan kebahagiaan itu sama dengan tenang. Kalau aku ya, jadi gimana ya? Bahagia itu bukan melulu soal kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Betul. Kita bisa beroleh sesuatu yang kita harapkan. Betul. Menjalani apa atau menerima yang sesuai kita ekspektasikan. Tapi bahagia itu menurut aku apa ya, nggak bergantung sama semua itu. Bahagia itu ya itu tenang, dan tenang itu kan rasa tenang bisa muncul dari dalam diri itu ya. Betul. Nggak bergantung sama faktor-faktor eksternal semacam itu Faktor tadi pendukung gitu. dari luar. Betul, kalau versiku begitu. Ya, kalau kalian berdua gimana? Kalau menurut aku sendiri ya Mbak, bahagia itu ya kita ketika merasa tidak ada tekanan ya Mbak. Berarti ibarat kata tuh kita tuh kayak lost aja gitu. Jadi kalau bahagia, prinsip bahagia aku sih ketika aku tidak banyak tekanan dan aku banyak beban apapun lah ininya, aku akan selalu bahagia gitu. Tentunya misalkan kayak aku ya nggak harus yang berlebihan sih, intinya ketika aku bisa menjalani hal itu ya aku bahagia gitu. Kalau menurut aku sih. Bagaimana kalau Ayu? Kalau menurut aku, ya kalau menurut aku itu bahagia itu sendiri nggak memiliki pikiran ya, tenang gitu kan, kata Fitri gitu. Iya. Karena kan biasanya ada yang banyak pikiran itu jadi nggak bahagia. Iya, jadi kayak Pikir overthinking itu ya. Dia lebih ini ya, lebih cenderung kalau dia banyak tekanan itu dia tuh kayak perasaannya cemas dan sebagainya. Ya kan Mbak ya? Nggak bisa tenang juga. Itu kan juga berpengaruh pada mental juga ya Mbak Laila. Betul. Ya. Ketika kita banyak tekanan, ketika kita tidak bisa mengkondisikan hal tersebut, kita nggak bisa mengkontrol diri kita, pasti kita tuh hanya bisanya diporsir aja untuk menyelesaikan ini. Pokoknya ini harus bisa selesai. Pasti kan pengaruhnya dengan mentalnya kan akan bermasalah gitu kan Mbak ya. Ya nggak Mbak? Betul ya. Terus ini Mbak, kan pastinya kita mengambil tema arti kebahagiaan itu kan pasti kan ada ini ya Mbak, ada alasannya kenapa kita itu harus mengambil tema ini. Nah, apakah Anda itu mendapat mendapatkan sesuatu kebahagiaan ataukah tiba-tiba terlintas? Iya, sore-sore tuh Mbak Lela lagi baca buku apa-apa tiba-tiba aduh
kok dapet ini ya kayak terlintas pikiran yang seperti ini Terlintas ya. tema Terus, ini. sepertinya ini pantas untuk saya angkat ya gitu. Apa sih Mbak yang menjadikan Anda bisa Iya. menilai? Oke, jadi sebetulnya sebelum terlintas topik ini, terlintas juga ide-ide yang lain. Nah, tapi setelah tak tarik kesimpulan ya, Iya benar. itu ngarahnya ya semua itu ke kebahagiaan itu. Nah, juga itu selain itu pembahasannya kalau arti kebahagiaan kan Lebih menarik. menarik Iya. ya, dan lebih apa ya, kita masing-masing Pasti bahagia dong, pasti punya pernah bahagia. pendapat yang Pendapat unik beda-beda. ya, beda-beda, Bener. dan itu mungkin bisa kayaknya menarik aja gitu. Setiap Iya. orang kan pendapatnya beda-beda dan Bener. unik gitu untuk Bener. memaknai kebahagiaan itu. Mbak, aku juga senang loh Mbak pas ngambil tema ini. Kayaknya tuh aku jadi berarti bukan hanya tema aja deh. Kayaknya kita harus bisa mengungkapkan bahwa kebahagiaan ini gitu kan. Nah, kita tuh bisa ini loh Mbak, kita tuh bisa senyum sama orang lain karena kita bisa jadi bahagia, bisa jadi karena kita bahagia. Bahkan ada loh Mbak, nih aku ngomong ya, karena itu realita Mbak. Ada orang tuh yang dia tuh lagi sedih, tapi dia nggak bisa senyum. Memang orang sedih kan nggak bisa senyum. Padahal orang lain itu nggak punya masalah sama dia, tapi dia nggak mau senyum sama orang itu gitu kan. Emang ya dia emang karakternya ya kan lagi sedih, jadi nggak bisa maksain Iya. diri untuk senyum gitu ya. Iya, karena udah apalagi bawaan dia kan susah untuk senyum Mbak. Bawaannya juga Ya, ya. bawaannya juga. Jadi kalau dia sekali bahagia ya udah dia tuh senyum sama orang ya. Pikirnya kita tuh kayak alhamdulillah aja orang itu tuh senyum sama saya. Berarti gitu. senyumnya pas bahagia itu aja ya. Iya, bahagianya dan juga ketika dia dapat sesuatu itu yang lebih daripada hari-hari yang lain gitu. Nah, terus gimana? Nah, solusinya kan Mbak pasti tahu kan, kalau orang yang tipe-tipe kayak gitu tuh, apakah kita itu apa ya, ketika ketemu orang yang kayak gitu tetap kita senyum atau gimana Mbak? Apakah yang orang tadi nggak susah untuk senyum, apakah kita juga tetap harus senyum ataukah kita tuh hanya biasa aja? Ya tergantung ya. Mungkin kalau itu orang yang kamu kalau aku ya, orang yang nggak aku terlalu deket juga, dan nggak terlalu deket, nggak terlalu intens juga bergaul, ya mending nggak usah senyum juga. Takutnya nanti malah salah paham juga, kan dia, loh aku nih lagi sedih ngapain senyum. Iya, bener. Bisa jadi kan kesannya kayak nyepelin masalah dia nggak sih? Iya. Dan itu pertama, dan juga kan ya kan ada orang yang bisa lebih enak lah kalau kita interaksinya pakai senyum tuh ada, tapi ada yang enggak. Nah misalnya nih itu di Ayu di negara mana ya, di Eropa kalau nggak salah Rusia, itu punya budaya yang kebalikan sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan tersenyum itu dianggapnya ramah. Iya benar. Kita welcome gitu. Iya welcome. Nah kalau di sana itu senyum itu dianggapnya kayak orang bodoh gitu, aneh. Gitu. Berarti itu ya Mbak gitu. lebih bertolak belakang dengan negara kita ya? Iya betul. Ada soalnya di luar negeri ada yang punya budaya seperti itu. Dan jadi kan nggak semua orang itu bisa menganggap senyum sebagai ekspresi ramah gitu. Iya, berarti mereka atau beliau-beliau tuh nggak bisa mengekspresikan kebahagiaan dia dengan cara tersenyum tadi. Betul. Jadi ya punya cara lain. Berarti kita nggak bisa memungkiri itu semua. Jadi ya kalau mau senyum ya senyum aja, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain itu mengekspresikan kebahagiaan dengan hal tersebut gitu ya Mbak. Iya betul. Dan lagi kalau tadi kan ini tersenyum dikirain aneh gitu iya, kan. Benar. Ada lagi negara yang kalau kamu tersenyum apalagi ke lawan jenis itu dikiranya suka. Iya betul. Iya, pernah dengar. Iya, itu kan ada kejadian juga Mbak. Katanya gini,
ada loh Dikirain malah terkagum sama orang. itu cuma Nggak usah Iya. jauh-jauh Iya. Mbak, di Indonesia pun ada Mbak. Aku ada temen aku itu dia tuh senyum-senyum Sama- sama enggak sama mas-mas kayak gitu lawan jenis kan. Terus itu dianya langsung itu mas-masnya juga bersiul-siul sama dia, terus dianya juga baper lagi. nggak tahu itu. Lucu Iya, ya kita- Mbak, harusnya kita kan apa jangan gitu. Nah ini Mbak Balik kalau lagi ke tentang kebahagiaan Mbak nih. tadi kan namanya Arti kebahagiaan. Nah, kalau Mbak itu untuk mengungkapkan cara mengungkapkan bahagianya Mbak tuh gimana? Dengan cara tersenyum lah, dengan cara kayak apa namanya kita harus jalan-jalan ataukah dengan hal apalah. Intinya Mbak tuh ngungkapin kebahagiaannya dengan apa? Apa ya? Pertanyaan yang lumayan susah sih. Tapi selama ini aku mikirnya gimana caranya biar moodku stabil gitu kan. Iya, Nah, benar. Tapi kalau cara spesifik yang aku pilih buat mengungkapkan kebahagiaan sebetulnya itu Yang biasa Mbak lakuin aja deh, nggak usah Apa yang gimana-gimana gitu ya. mungkin ini sih karena Skip aku aja. misal dapat sesuatu yang istilahnya nggak seperti dari biasa nih, luar biasa ya. Iya benar. Karena Luar nggak biasa. biasa berarti luar biasa. Iya pastinya yang biasa. istimewa dong gitu. Itu ya berbagi ke orang atau ya nyenengin gitu. orang di orang tua Terdekat gitu lah misalnya ininya, terdekat gitu. keluarga Hmm, sendiri atau iya atau ini baik ya intinya bersyukur sih. gitu. Ya Ya benar. sih. Kunci utama tuh memang bersyukur ya sahabat sama, sahabat IG, Betul. sahabat YouTube dan sahabat dimanapun berada lah intinya. Kalau kita pasti bersyukur, insya Allah kita akan selalu bahagia. Kunci kebahagiaan adalah kita bersyukur. Iya itu Gitu. emang Nah, kalau menurut aku sendiri nih, aku ngungkapin kebahagiaanku tuh kadang Gimana? gini Mbak. Aku tuh kalau lagi happy, lagi lagi senang, lagi bahagia banget tuh aku kadang-kadang tuh itu kalau diajak ngomong sama temen tuh, ya aku nanggapin banyak-banyak lah intinya. Kalau dia mau cerita sama aku tuh aku tanggapin. Kalau aku lagi sedih tuh ya enggak. Tapi kayaknya dia bahagia terus ya berarti. Iya. Bahagia Ya. terus, nggak pernah sedih kayaknya. Ya, sebisa mungkin kan kita kan jangan sampai kesedihan kita harus ditunjukin ke orang lain dong. Iya, Kan betul belum sih. tentu orang di sekitar kita kalau kita tunjukin beliau juga bisa support sama kita. Bahkan Betul, itu sebaliknya, betul. mereka kalau tahu malah nanti bisa ngerendahin kita kan kita juga nggak tahu kan. Oh iya ya. Nah, makanya ketika kita sedih janganlah ditunjukkan pada orang lain. Ketika bahagia gak apa-apa kita nunjukin sama orang lain, kan orang lain yang masih sedih kena energinya dari kita kan dia akan jadi bahagia kok gitu. Vibe energi Iya. kita yang di Iya, energi positif dong. Masa kita nyebarin energi negatif? Iya. Virus iya. dong. Ini ayo Ayo. sekarang saya Ya. ekspresikan Ya, kebahagiaan. yuk kamu gimana nih? Kan orang kan ada bahagia tuh Buat ngungkapin. status Iya, kan? Atau bikin status apa buat kalau real? lagi bahagia tuh nangis-nangis. Aduh, aku lagi Terharu. bahagia. Aduh, aku bersyukur. Nah, itu dengan apa sih? Kalau Kalau boleh tahu. Iya. menurut aku ya, aku ngungkapinnya tuh Ekspresinya gimana? ekspresinya tuh ya kan bahagia tuh nggak selamanya senang ya, kan bisa sedih juga kan. Bener. Ya itu kalau aku biasanya tuh ya syukur itu sih ya bisa ngelewati hari ini gitu udah sangat bahagia banget ya, walaupun itu ada sedihnya, ada senangnya itu udah bahagia banget gitu. Dengan harus membeli sesuatu, Enggak, baik makanan atau apa. Oh, Enggak istilahnya harus. self reward gitu. Iya. Enggak harus ya. Nah, Kan jadinya boros sih. iya benar. harus banget itu. Nah, Mbak, Iya. ini kan kita ngomong bahagia. Pasti di balik semua kebahagiaan pasti ada kesedihan dong. Nah, Iya. bagaimana kita itu bisa meningkatkan mood kita dan akhirnya kita bahagia? Kan biasanya orang tuh ada yang sedih berlarut-larut, ada yang sedih hanya sehari, ada yang sedih sampai seminggu, ada yang bahkan sampai 1 bulan pun juga dia bisa jadi sedih. Ya, itu memang kepribadian orang Iya. sih ya berpengaruh. Oke. Mbak aja deh, Oke. yang realita aja. Aku nggak mau nunjukin yang gimana-gimana.
jadi nanti Ya, berpikir balela berat aja. gitu. Ya enggak, semua iya, tapi menurut sudut pandang kalian gitu. Oh ya, oke, urut dari aku ya. Iya, nanti endingnya ke aku juga bakal nyebutin Iya. kok gitu. Iya, kalau aku misal mood turun atau ada sesuatu yang mengganjal gitu ya di pikiran apa di perasaan atau di hati gitu kan. Biasanya nulis semacam apa journaling ya istilahnya. Nulis ungkapan Masya Allah. journaling itu maksudnya Ya semacam kayak nulis diary diary. gitu Iya, kan. iya, diary. Lah ya, Masya Allah. kayak gitu masih bisa nulis Heeh, juga loh. kan. Justru aku kalau nggak gitu mengepul. Ya, Terus setelah berdua. itu juga coba ambil jarak dari istilahnya orang-orang atau inilah me time ya, me Iya. time sambil itu dimanapun me time ambil jarak waktu buat diri sendiri, Kayak merenung dulu gitu ya. ini harus gimana Benar. ngadepinnya, jalan tengahnya kira-kira ini aku harus gimana gitu. Oke. Dan itu biasanya kalau dan ini sih cerita perlu sih ke orang bener. terdekat gitu Iya. yang dipercaya. Kalau nggak gitu nanti Betul. mengepul kepala ya. Iya, jadi menumpuk masalahnya. Mbak, ya. Rasanya itu di hati sesek juga. Iya, terus di kepala penuh juga. Jadi kan bisa nemu jalan tengah itu. Jadi seenggaknya aku ini karena aku tahu udah ada support dan itu udah bersyukur banget sih. Udah di masa itu aja sih. Gitu ya Mbak. Kalau kalian gimana nih? Ayu dulu aku dulu aja deh. Ayu nggak apa-apa kan dia dulu. Ya, Fitri dulu deh. Sudah ya, siap. Soalnya nanti kalau dia dulu nanti gimana gitu. Nah, Gimana gitu? kan ini ya Mbak. Kalau aku sih ini ya kan, misalkan aku sedih, aku dengan cara ini kadang bikin story apa. Tapi story aku tuh bukan kesedihan Mbak. Justru Motivasi. kayak kata-kata motivasi. Padahal Masya aku sedih. Aku sedih bagaimana cara aku bukan hanya membangkitkan semangatku sendiri, tapi juga orang lain itu terbangun juga semangatnya. Jadi orang lain tuh kadang mengira gini Mbak, aduh terima kasih kata-katanya sangat memotivasi. Padahal aku sendiri pun juga harus dimotivasi gitu kan. Ya, ibarat kata kita tuh apa ya Mbak, butuh orang yang harus kita ajak curhat, tapi kadang orang yang kita ajak curhat kan belum tentu ada waktu juga gitu sih, kan. Fitri. Ya soalnya enggak lah, minimal kita tuh oke, semua teman, oke, semua sahabat, tapi orang yang pantas untuk kita ajak curhat adalah ini ya gitu. Jadi kalau aku udah nulis bikin story ataukah aku story yang lihat banyak dong. iya Mbak, tapi story aku tuh yang motivasi tadi, bukan yang gitu. kesedihan. Jadi berarti kalau lihat bahas story lagi sedih ya. Ya story yang motivasi berarti Lagi sedih. Ya, tapi intinya kan aku tidak menyebarkan energi negatif. Jadi kan mereka mesti gini, Fitri kok kayaknya nggak pernah sedih, Fitri kok kayaknya nggak pernah ada masalah gitu ya. Iya ada, emang Anda kalau tahu masalah saya juga akan menyelesaikannya, kan tidak juga gitu. Nah kamu gimana Yuk? Kalau kamu nih, Kalau aku versi kamu nggak usah jauh-jauh lah, yang mudah soalnya. ya kalau aku biasanya itu sendiri ya, menyendiri dulu untuk nyari solusi jalan keluar gitu. Kalau emang itu masih enggak mood, masih belum stabil, biasanya aku keluar cari udara segar gitu ya, udara baru gitu. Jalan gitu ya. Ya. Bisa sih juga sih itu Bisa. Kan aku pernah nemu tulis juga beberapa kali, pokoknya pengaruh bukan kesimpulannya semakin kita bergerak ya, kita bergerak itu semakin hilang itu ya stres kita, tertekan kita itu, rasa tertekan pada diri kita itu juga perlahan-lahan bisa berkurang. Itu mengurangi tingkat ini stres sih. Iya. Tapi kadang kita nih Mbak, ini ya, kadang kita dengan membaca buku-buku juga bisa kok Mbak, asal bukunya jangan buku mata pelajaran, buku-buku yang kayak novel, kalau nggak novel ya kisah-kisah Nabi, sih. atau buku-buku kayak intinya tuh buku-buku yang buku cerita baik fiksi non fiksi kayak gitu. Intinya hal itu yang membuat kita bahagia apa? Intinya bukan
hanya sebatas apapun. Jadi kebahagiaan orang itu tidak harus berpatokan pada satu itu aja gitu. Jadi kan banyak kan cara mengungkapkannya. Kadang orang ya Mbak, meningkatkan moodnya dia tuh bisa dengan makanan. Iya, Makanan bisa. yang manis-manis, bahkan minuman yang manis-manis. Kopi atau juga bisa tuh. iya, kopi gitu Nah, kan. temanku ada yang kalau dia mulai merasa tertekan dia buat kopi, tertekan lagi buat kopi lagi. Itu fakta Mbak, aku juga kok Mbak. Ngalamin ya? Iya, Aku serius sekali sih. aku tuh kalau kuliah masuk bisa sehari 2 kali loh Mbak. Oh Iya. iya. Cuman aku tuh kalau kuliah libur enggak kopi, tapi kalau kuliah masuk aku kopi terus. Iya biar nggak ngantuk juga. Ya satu nggak ngantuk, yang satu biar kita tuh kayak apa ya, bisa fresh gitu. Gitu. Tadi kita kan udah bicarain untuk meningkatkan mood. Nah, terus kan ini Mbak masih ada lagi nih. Daripada nanti ada yang mengganya kan, kita tanyain lagi deh. Apa tuh? Nah, ini Mbak, kan kita ya Mbak. Nah, kita kan bisa kadang awalnya kita sedih. Sedihnya kita itu gara-gara ada sesuatu hal ininya ya. Dan sesuatu hal itu tuh yang membuat kita tidak suka tuh karena dari lingkungan kita. Bagaimana kita bisa bisa tetap bahagia dengan keadaan lingkungan yang circle kita tuh orangnya tuh yang apa ya Mbak, model-modelnya dia tuh nggak suka dengan tekanan, padahal itu kita tuh pasti banyak kayak tugas, tapi yang satu anak itu tuh ya kayak bahagia terus gitu loh. Ketika ada tugas apa-apa dia tuh nggak merasa tertekan, tapi justru dia bahagia. Dan ada orang lain lagi yang dia ketika ada tugas tetap aja dia nggak bahagia, tetap sedih kayak gimana tugasnya gitu. Udah selesai pun pokoknya nggak merasa kurang puas kayak gitu ya. Iya, nah sedih gitu ya. Iya sedih, ada yang tugas nggak selesai tapi dia percaya dirinya luar biasa kayak gitu kan. Nah itu kan energi positif banget kan ketika kita bahagia itu. Orang lain tidak bahagia kan, ketika berkumpul dengan kita pasti kan kita akan merasa bahagia. Kayak ini Mbak, orang penjual minyak, kita deket kan bakal bau minyaknya kan. Iya kan, ya orang yang jual apa pasti akan ini kan, akan ada apa asap kayak misalkan ini ya kompor ada api kayak gitu kan. Jadi bau tuh. Iya. Nah, bagaimana sih Mbak, apakah kita itu sebagai orang yang tidak mudah tertekan, ataukah baik kita yang orang tertekan dengan tugas kayak gitu, yang kita ibaratnya orang ambis lah Mbak. Orang yang ambis bertemu dengan lingkungan orang yang biasa saja dan orangnya terlalu santai banget. Terlalu santai. Ya, terus nanti kita ketemu kayak gitu, apakah hal itu tuh akan mempengaruhi kita ataukah tidak? Oke, kalau poin pertanyaannya apakah orang yang nggak terlalu ambis itu tadi akan terpengaruh, mempengaruhi orang yang sudah ambis itu, biar ikutan nggak ambis gitu ya. Bisa jadi sih karena lingkungan dan karena seringnya bergaul ya. Ataukah sebaliknya intinya? Iya, kayak itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Karena juga kalau yang ambis 1 orang, yang nggak ambis 7 orang kayaknya susah deh kalau itu nggak benar-benar kuat. Susah karena kan udah sering bahkan kumpul, hal gitu aja orang yang ambis bisa dibenci sama yang nggak ambis kan. Iya. Nah, yang pasti ada rasa nggak enak gitu kan. Iya, ada rasa nggak enak. Dan yang ambis itu juga termasuknya dia ini Mbak, termasuknya apa sih? Apa namanya tuh? Apa namanya? Udah ngantuk. Apa namanya? Kayak kita itu ini ya Mbak, udah merasa aduh kok itu orangnya kayaknya santai banget, kalau aku jadi kayak dia pasti bahagia, pasti ada rasa kayak gitu kan Mbak. Nah bagaimana kayak semacam rasa insecure nggak sih itu? Iya insecure, iya benar. Terus kan kita kan ada di posisi itu ya Mbak. Nek menurut Mbak itu tuh kita tuh harus gimana untuk membentengi diri, karena kita udah punya udah punya keinginan, kita itu sudah pengen memperjuangkan apa yang harus kita dapatkan, sedangkan kita tuh lingkungan kita yang kayak gitu. Ibaratnya gini, di ruangan itu ada 6 orang, yang 3 orang ambis, yang 3 orang enggak biasa saja. Oke. Mas ini berarti konteksnya gimana nih si ambis
atau ya si orang katakanlah yang apa ya, rajin gitu ya, di tengah apa, tetap mempertahankan dirinya atau usaha untuk mencapai tujuannya itu di tengah-tengah lingkungan yang memiliki sifat kebalikan dari dia gitu ya. Intinya kayak gitu. Iya, ya Caranya pin tetap bertahan dan nggak katut. Ya caranya ini tetap bergaul, berteman tetap berteman sama temannya itu. Temannya kan juga apa, emang kalau karakternya begitu ya udah kan. Nah, tapi di luar situ yang mau tetap ambis, yang mau tetap jalan ke cita-citanya, ya cari circle baru, tapi bermaksud untuk meninggalkan atau mengganti circle-nya yang udah baik, cuma agak males aja gitu, enggak ya. Cuma ini buat support aja gitu, karena kan ya kan kita emang nggak bisa memungkiri kalau ini, kalau aku sendiri sih ya, kalau aku tipe orang yang butuh mendukung kayak gitu sih. Kalau enggak apa ya, pertama nanti takutnya ke bawah juga, arus ya, bawa arus, dan malah enggak jadi berantakan juga. Dan kayaknya kalau punya circle yang lebih sefrekuensi kan jadi lebih efektif gitu jalannya ke sana. Paham Mbak, berarti meninggalkan teman yang harus imbang ya Mbak ya. Ada bagian sendiri-sendiri. Teman ini untuk main aja, teman ini untuk yang bahas berat-berat, yang buat ambis gitu. Berarti ada keseimbangan antara circle yang ambis tadi dengan circle yang tidak. Intinya kita kalau bergaul dengan mereka yang tidak ambis, harusnya kita ya nggak usah terlalu bahas ke arah ambis juga sih. Soalnya kan ikuti style mereka aja. Iya, kalau kita nggak ngikuti style, mereka juga tertekan dengan kita. Kalau kita menjadi seperti mereka kitanya sendiri juga merasa gimana kan, makanya berarti harus kita tuh lebih bisa menyesuaikan antara satu circle tadi dengan circle yang lain. Fleksibel aja. Iya, fleksibel aja. Kalau Ayu gimana? Ayu. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut sudut pandang kamu. Ayu pernah kayak gitu? Gimana harusnya? Pernah sih. Ya pernah, kan pernah hampir kejerumus juga. Kamu orang yang bagaimana? Orang yang ambis ataukah yang santuy? Aku ya. Nah ini nggak apa-apa. Ya santuy. 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 Kelihatan yuk. Iya. Tapi dulu ya pernah sih kejerumus. Hampir ya. Santuy. Ya agak males gitu. Cuman kan itu langsung tiba-tiba aku termotivasi gitu. Kenapa aku kok kejerumus gini gitu, aku harus nggak boleh seperti ini. Akhirnya nggak jadi ke situ. Kalau aku sih ini ya Mbak lah, aku kan tadi belum ya. Kalau aku sih ini Mbak, ketika aku bertemu dengan orang yang ambis, otomatis akunya juga langsung kayak otomatis langsung Mbak. Jadi aku ya juga harus ambis kayak gitu. Ketika aku bertemu dengan orang yang santai, sistemku langsung kayak gitu juga. Jadi kayak santai, tapi ketika aku harus mengerjakan sesuatu, aku harus ngerjain sesuatu, saatnya aku santai bertemu dengan mereka, ya aku harus menyesuaikan mereka, tapi aku tidak akan menekan mereka untuk menjadi orang ambis. Fleksibel. Iya, fleksibel aja. Jadi mereka nggak tahu aku ambis apa enggak gitu. Iya. Jadi kan jangan kita ambis, tapi jangan memperlihatkan dengan orang yang santai itu. Kan jadi kelihatannya orangnya kok santai ya, tapi ternyata kok kayak gini ya. Kan jadi kan pasti kelihatan dari situ, tapi aku nggak deh, aku kelihatannya orang santai. Oke, sahabat sama. Jadi intinya tuh kita itu bahagia tuh boleh diungkapin dengan apa saja, dengan cara bagaimana saja. Tapi intinya satu, kita bersyukur. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau orang tidak bersyukur, kita dapat apapun juga nggak akan bahagia, nggak akan pernah cukup juga, nggak akan cukup, bilangnya kurang terus. Nah namanya manusia ya, kalau kita syukur maka Allah akan menambahkan nikmat yang lebih. Gitu. Sahabat sama, ternyata waktu ini sudah wah iya nih nggak terasa ya, menunjukkan yang waktu yang seharusnya kami pamit undur diri.
intinya sahabat sama, sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube, Iya. jangan merasa selalu sedih. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Dan, Kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. dan dan kegiatan kita minggu Kegiatan ini apa Mbak? Kemarin kemarin kita kita ini kan ada sosialisasi uji coba Uji ya. coba dari Website Inggris. cyber counseling dari Iya, Universitas benar. BGRI Iya, Semarang. BGRI Semarang. Wah, seru ya. Terus ini ya juga Terus sedang packing pengiriman Al-Quran Braille ya Pengiriman Pak Al-Quran produser ya, Braille. sama Mbak Mbak produser. Mbak produser. Iya. Mbak produser. Iya itu ada dua kegiatan itu Betul. sih. Luar biasa ya Mbak. Semakin kita tuh apa di sini tuh selalu aja ada kegiatan yang Iya. itu luar biasa. Jadi sahabat sama, sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube itu jangan kemana-mana, tetap aja nonton kita di IWE. Jadi setiap minggu itu kami selalu akan berganti tema, jangan kemana-mana, tetapi ini ya di Kayaknya Inspire kita- YouTube Eyes. Kayaknya kita pamit ya. Sahabat sama Saya semua. Fitria undur diri. Saya Ayu undur diri. Saya Laila. Mari Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.